Al-Malikul Haqqul Mubin, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup beribadah pada keselamatan tanpa petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, orang-orang yang bertaklid kepada imam mazhab, para ufad, para mufassirin, para fuqaha, para muhadditsin, para sufi, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari pasal menerangkan tentang sujud sahwi. Yusannu liman sahwi sholat ini ayat kita pada tasawuf qabla salam sajadatain sajadatain sholat. Disunatkan bagi mereka yang lupa di dalam sholatnya untuk sujud setelah membaca tasawuf dan sebelum salam 2 kali sujud, seperti 2 kali sujud di dalam sholat. Sujud yang seperti ini dinamakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunat, walaupun di dalam pendapat pengikutnya Imam Asy-Syafi'i baru disujud sahwi, dipaksa sujud sahwi. Artinya di atas sunat.
Apa saja yang mengakibatkan kita untuk disunatkan sujud sahwi? Ada 10 pada pertemuan yang telah lalu. Kita sudah yang keempat. Yang pertama, ayat tukar ruknan min arkan sholat, ketinggalan rukun daripada rukun sholat, maka hukumnya intana kalau qabla bi'ibrisbihi ada ilahi. Kalau seandainya ingatnya itu sebelum mengerjakan rukun yang serupa, rukun yang ketinggalan, maka kembali ke rukun yang ketinggalan. Kalau seandainya ketika sujud baru teringat rasanya tadi belum baca Fatihah atau sudah atau belum, maka hukumnya belum, naik langsung Allah Akbar, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, naik rakaat kedua, kembali ke rukun yang ketinggalan. Walaupun dalam hal ini sudah disampaikan pada pertemuan yang telah lalu, ada perbedaan bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi dan apa saja yang dilakukan pada saat kita teringat, baik sebelum atau ketika itu. Ustaz, ulama, kiai, guru itu berbeda pendapat. Saya ikut yang ini yang saya sampaikan. Kembali ke rukun yang ketinggalan. Wa aqama sholatahu, sempurnakan sholatnya, wa sajada lisahwi, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Ingat sebelum mengerjakan rukun yang serupa kembali. Naik rakaat kedua, rasanya tadi sudah rukun, baru langsung rukun. Sudah rakaat kedua atau sudah membaca walat dawli rakaat kedua, ini sholat sendirian ya. Tapi itu sudah rukun atau belum? Rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum, hukumnya belum, langsung rukun, i'tidal, sujud 2 kali, naik rakaat kedua, kembali ke rukun yang ketinggalan, dan seterusnya. Yang kedua, ayat rukun diterangkan sholat ketinggalan rukun daripada rukun sholat, wahwa hukumnya intada kalahan ba'da fi'lil misli aw hina fi'lil misli, ketinggalan rukun daripada rukun sholat, ingatnya itu ketika mengerjakan rukun yang serupa atau sesudahnya. Naik rakaat kedua, baca Fatihah, rakaat baca Fatihah belum, rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum. Kalau kondisinya seperti itu belum. Jadi kalau ada perasaan sudah atau belum, tidak boleh. Sudah kan belum, rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum, sudah ada, maka untuk itu ada boleh. Dalam pelajaran fikih, sudah aja sudah. Berarti belum. Maka rukun yang kita baca tadi, Fatihah tadi, menggantikan rukun yang ketinggalan. Atau sudah baca surah, rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, itu baca Fatihah belum. Nah, maka Fatihah yang kita baca tadi menggantikan rukun yang ketinggalan. Wala qoma bainahuma, hilang di antara keduanya. Terus baca surah terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk yang tinggal sujud 2 kali, naik rakaat kedua, padahal sudah rakaat kedua. Wala qoma bainahuma, hilang di antara keduanya. Wa atamma sholatahu wa sajada lisahwi, kemudian sujud untuk sahwi 2 kali sebelum salam. Ini sudah pada pertemuan yang terakhir. Yang ketiga, ayat rukun sunatan dan sunat di sholat abwa'aduha, ketinggalan daripada sunat sholat yang abwa'ad itu duduk tahiyat awal, membaca tasawuf awal, membaca selawat setelah tasawuf awal, kemudian kunut bagian kunut subuh, itu sunat abwa'ad. Kalau ketinggalan hukumnya annaha la yaqutu ilaihi in tadakkaru ba'da
tiba-tiba berdiri Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati tahiyat awal tidak usah duduk. Ada ulama yang mengatakan kalau duduk batal. Ada ulama. Nah, kalau Bapak Ibu nanya ke saya, kalau duduk batal tidak batal. Jadi silahkan beda pendapat. Ada ustaz yang mengatakan, ada guru yang mengatakan kalau sudah rakaat ketiga lalu tahiyat awal lalu duduk maka batal salat. Tapi kalau Bapak Ibu nanya ke saya, batal salat tidak batal. Di sini dikatakan intada karahan ba'da talamusi bil arti la yaqudu ilaiha, tidak usah kembali ke tahiyat awal, tidak usah. Nah, pertanyaannya kalau kembali merusak sholatnya apa enggak? Ada ustaz yang mengatakan batal sholatnya dari awal lagi. Kalau kemudian bertakbir dengan mulut batal sembahyang, ada batal. Nah, silahkan mulai beda pendapat. Ini kalau sholat sendirian lah. Jadi kalau kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, tidak usah kita duduk tahiyat awal karena sudah bercampur dengan yang rukun. Baik. Kalau yang kunut subuh itu, kalau sudah turun sonaro, sudah harap naik tadi berdiri sudah. Kalau sudah turun sonaro, kecuali kakinya kuda-kuda jadi yang rata-rata kuda-kuda itu lemah sudah. Kalau sudah sonaro sujud aja nanti tidak usah untuk tahiyat awal, tidak usah membaca kunut. Nah, ini perbedaan. Bagaimana kalau menjadi imam? Allah Akbar, salat isya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, sudah naik rakaat ketiga. Subhanallah. Ada ustaz, ada guru, ada kiai yang mengatakan tidak usah kembali, langsung aja rakaat ketiga. Kalau yang kembali batal, pendapat seperti itu. Kalau yang kembali dulu batal. Nah, kalau yang berbanyak ke mulut, makanya Allah Akbar, Subhanallah. Imam boleh teruskan, boleh duduk itu ayat awal. Imam. Karena saya pernah mengalami di Masjid Al-Ikhlas Jalur Saharati. Ingat sendiri Allah Akbar dari yang betul. Cuma tahiyat awal langsung duduk. Karena semua jamaah duduk. Nah, duduk. Naik rakaat ketiga. Sembahyang maghrib naik rakaat ketiga. Kemudian rukuk yang tidak sujud 2 kali, membaca duduk tasyahud tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, salawat Ibrahimiyah, sujud 2 kali. Nah, sujud 2 kali. Sujud 2 kali, salat, baca wirid, baca doa, pengajian. Ada pertanyaan, karena guru tadi dia kan berdiri, seharusnya dia jangan kembali duduk. Oh iya kan, kalau dia kembali duduk batal. Sudah. Kalau yang biar bertanya ke saya, maka saya tidak batal. Kalau biar bertanya ke saya, batal lah sholat saya tidak batal. Nah, pertanyaannya, tadi sampai ikut saya dan jamaah ikut sampai salam. Saya tadi mengatakan batal. Kalau batal jangan mengikuti. Rumusnya seperti itu. Kalau saya berpendapat, imamnya kalau berdiri ketinggalan tahiyat awal lalu duduk batal, makmum jangan ikuti imam. Kalau berkeyakinan itu batal. Ujar sini batal. Pertanyaan dulu, dia tadi ikut dulu kada sampai salah. Ikut dulu sujud sahwi kan batal berarti urut minggu 2 sebetulnya. Nah, kalau sampai bertanya ke saya bilang tidak batal. Imam yang sudah berdiri lalu duduk harusnya kan bisa duduk dulu aja. Kalau seandainya imam tetap kayak tadi kan tidak boleh duduk, kalau duduk batal, tetap berdiri imamnya. Makmum punya 2 pilihan, boleh duduk tahiyat awal berpisah dengan imam atau berdiri ikut dengan imam. Ada pendapat ulama lain, misal lain, guru lain, makmum harus ikut berdiri. Ajarun kalau ikut ini silakan. Kalau punya keyakinan
harus ikut imam dapat pahala jamaah. Nah sekarang bolehkah kita berpisah dari imam? Jawabannya boleh karena imam meninggalkan tahiyat awal dan kita pengen tahiyat awal. Kita kepengen tahiyat awal. Berpisah salat masing-masing yang berpisah tadi. Yang merasa bingung ikut imam aja. Yang merasa bingung rumusnya seperti itu. Makanya pada beberapa pertemuan yang telah lalu, syarat sahnya sholat yang terakhir makrifatu kaifiyatis sholat, mengetahui tata cara sholat, baik sholat sendirian atau ketika jadi imam atau ketika jadi makmum. Kalau tidak tahu tidak bisa. Tapi kalau dia ikut imam aja sah. Pokoknya imam takbiratul ihram ditakbir oleh imam rukuk pokoknya imam salam nah sah, jamaahnya sah, sholatnya sah. Ikut imam aja. Si makmum ragu-ragu ikut imam aja aman. Ada ibu-ibu bertanya, kalau seandainya diulang dulu mengulang sholat sendirian ragu-ragu, lalu kami ulang sholat zuhur di rumah, lalu ragu-ragu ada yang ketinggalan, lalu saya ulang dulu, bagaimana? Boleh? Ulang dulu. Pertanyaannya kapan selesainya? Pas mau ulangi lupa lagi, ulangi lagi lupa lagi, bisa-bisa sampai asar saya boleh. Nah itu fungsinya ada sujud sahwi. Ketinggalan sunat daripada sunat salat yang abaan, hukumnya tidak usah kembali ke sunat yang ketinggalan kalau ingatnya setelah berkumpul dengan yang rukun, berdiri rakaat ketiga membaca Fatihah bercampur, tidak usah kembali. Teruskan aja, selesaikan salatnya, sujud 2 kali sebelum salat, karena ketinggalan duduk tahiyat awal itu tidak membatalkan sholat. Ketinggalan kunut subuh itu tidak membatalkan sholat, cukup sujud sahwi. Walaupun ada pendapat masyarakat, guru ulun saya ulangi sholat subuhnya guru karena kalau ketinggalan guru itu rasa ingat sholat subuhnya boleh diulangi. Jadi mudah ya. Jadi hukum dalam agama Islam itu mudah, cuma jangan dimudah-mudahkan. Pelajaran agama Islam itu tidak sulit, jangan dipersulit. Silakan berbeda pendapat. Yang penting kita tidak usah jangan buat PR, tidak usah berdebat, tidak usah merasa paling benar. Karena jarak kita dengan Rasulullah itu 14 abad. 1400 tahun yang lalu, jarak itu jadi wajar terjadi perbedaan pendapat. Silakan pegang sampai mati. Yang keempat, ayat juga hayatan min hayatis sholat, ketinggalan sunat hayat. Nah, ketinggalan sunat hayat. Tadi kan sunat apa? Nah, sekarang sunat hayat. Wa hukmuhu annahu ma yaqutu ilaiha, tidak usah kembali ke hukum yang ke sunat yang ketinggalan, tidak usah kembali ke sunat yang ketinggalan. Ba'da tarkiha, setelah meninggalkannya, wala yasjudu lisahwi anha, tidak usah sujud sahwi. Mengangkat tangan sunat hayat, mengangkat tangan sunat hayat, membaca doa istiftah sunat hayat, membaca ta'awud sunat hayat, membaca amin setelah walad dolin sunat hayat, membaca surah atau ayat setelah Fatihah sunat hayat, Allahu Akbar takbir ketika akan rukuk sunat hayat, mengangkat tangan ketika akan rukuk sunat hayat, tasbih pada saat rukuk sunat hayat, sami Allahu liman hamidah sunat hayat, Rabbana walakal hamd sunat hayat, mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk sunat hayat, Allahu Akbar takbir istiqol ketika akan sujud sunat hayat, tasbih pada saat sujud sunat hayat, takbir istiqol pas bangkit dari sujud, duduk
antara dua sujud sunat hari-hari. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud sunat hari-hari. Duduk istirahat sunat hari-hari. Itu ada dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i, duduk istirahat. Duduk sebentar lalu naik rakaat kedua. Kemudian mengangkat tangan naik rakaat ketiga. Dari tahiyat awal, tasawuf awal, naik rakaat ketiga. Allah sunat mengangkat tangan, sunat hari-hari. Kemudian membaca salawat Ibrahimiyah, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sunat hari-hari. Membaca doa setelah salawat Ibrahimiyah sunat hari-hari. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Membaca doa lagi sunat hari-hari. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sunat hari-hari. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti sunat hari-hari. Salam yang kedua sunat hari-hari. Salam yang pertama rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang assalamualaikum ke kanan ke kiri sunat hari-hari. Menoleh ke kanan ke kiri sunat hari-hari. Jadi kalau imamnya atau siapa saja yang sholat pimpinan kanan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, karena menoleh ke kanan ke kiri itu sunat hari-hari. Kalau ketinggalan tidak usah kembali, tidak usah diulang, tidak usah sujud sahwi, sunat hari-hari. Nah, pertanyaannya, kalau saat lainnya saya sudah baca Fatihah, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sendirian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Belum baca doa kita. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Sah tak salatnya? Sah salatnya. Walaupun tadi mengatakan batal. Kembali ke surat Al-Qur'an batal. Nah, sekarang kita kembali ke surat ayat batal. Kalau ke surat ayat Al-Qur'an batal, apalagi ayat tambah batal. Tidak batal. Kalau kembali ini sesuai sendirian lah. Yang jadi masalah jadi kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam merasa ketinggalan doa kita lalu melihat Allah kami itu tahu supaya itu mau teruskan saja. Itu khusus supaya sendirian kita hendak dapat pahala sunnah. Ini yang keempat. Yang kelima, idza syakka syaksun min adadin ma atabihi min al-ra'at i'tamada ala yakin. I'tamada ala yakin. Jika seandainya salah seorang yang sholat sendirian ragu-ragu dalam jumlah bilangan rakaatnya, maka bergantung kepada yang yakin. Wa huwa al-aqallu, itu yang sedikit. Wa atamma salatuhu wa sajada lisahwi, berdasarkan riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salatan arba'an falyaqra syakka wal yabni ala mastaiqana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada pernah berkata, Rasulullah SAW ada pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian yang ragu-ragu di dalam sholatnya, dia tidak mengetahui jumlah rakaatnya 3 rakaat apa 4 rakaat, kalian proses syakka,
buang keraguan-keraguan. Wal yabni ala mastaqona, bangun atas dasar keyakinan. Ulama fikih sepakat i'tamada ala yakin, bangun atas dasar keyakinan. Yang yakin itu yang bagaimana? Wa huwa al-aqal, dia yang sedikit. 3 ke 4, 3 berarti tidak boleh. 3 ke 4, rasa-rasa 3, rasa-rasa 4 aja atas tutup karena boleh. 3 berarti. Kalau sembahyang bisa, tambah rakaat, berarti ini 3. Nah, selesai 3, naikkan ke 4. Naikkan ke 4. Sebelum salam sujud sahwi, sempurnakan sholat sebelum salam sujud sahwi. Ini yang kelima, ragu-ragu. Jadi kalau kita rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum, rasa-rasa 2, rasa-rasa 3, 2 3 kan 4, 3 anu guru kalau diulangi memang sholatnya boleh kapan selesai. Kalau yang sudah terbiasa lupa terus ya, itu rumus sudah, dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, sudah ada. Kalau ragu-ragu, nah sekarang ini yang kelima, yang keenam, sholat sendirian atau jadi imam, sholat sendirian ya. Ini sholat sendirian, sholat zuhur, karena ke masjid di sini sih enggak, zuhur kurang-kurang sudah selesai sholat, sudah berwirid, lalu sembahyang sunat, sembahyang zuhur. Ada juga yang boleh duduk di belakang si kurang yang sembahyang zuhur tadi. Oh, sembahyang selesai, ujar yang di belakang, sembahyang Arabian, sembahyang zuhur, 3 dia sembahyang ketika 3 itu rasa tinggal yang dia tegur dosa marah, yang ditegur sudah salah, yang ditegur dosa marah, langsung berdiri tambah rakaat. Jangan dia makan kereng kalau banyak kan. Ada apa? Sembahyang wajib, sembahyang zuhur, 3 rakaat yang sembahyang langsung kereng makan. Oh bilang terima kasih ditegur. Jangan mencewek kata. Langsung tambah rakaat. Sujud sahwi sebelum salam tambah rakaat. Itu yang keenam. Atau jadi imam, belum pernah itu. Kamu dulu pada begitu mengisi di Masjid Jami Al-Khair Rostopo dulu 15 tahun yang lalu. Dulu kita pulang malam depan kita libur keluar bermaulidan. Oke, libur siap. Besoknya ada yang telepon, assalamualaikum waalaikumsalam. Malam depan ada acara kan turun kosong di rumah. Sebagai maghrib ceramah, mimisan makanan presiden, syukuran dari presiden, ada doa selamat, siap ya datang sana. Dimasak di rumah, dimasak rumahnya besar, dimasak. Perempuannya 3 saat dimasak. Sudah tahiyat akhir maghrib itu sudah tahiyat akhir. Inna kahadil maghrib. Subhanallah. Mulut merasa pas. Salahnya di mana? Sudah kan? Langsung kan aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berbalik dari imam itu berbalik. Maghrib. Yang subhanallah tadi tangan kait, tangan 1, 2, 3, 1, 3 sini. Memang nanti itu perlu terangkat sembahyang berseraya kalau takut imamnya pada mau ya. Tenang biar tenang. Yang haji yang ditangkap imam haji tadi kita sembahyang 3 apa kurang 3 yang sebelahnya tadi kita sembahyang tadi 3 apa kurang 3. Nah lalu dia di mana sangat karena pun terasa 3 rakaat di belakang imam 2 orang saksi itu sudah itu cukup sudah
Nah, biar sarakatnya di mana? Biar kalau merasa kurang tambah sarakatnya. Tapi kenapa nambah sih ya? Kenapa nambah? Nah, selesai. 3 bulan kemudian sama lagi mesin dari alat air lagi terus ngomong malam depan di kundulan kami di Sulawesi di sini siap tiap hari libur yang kami siap. Ternyata besoknya setelah lagi dulu malam minggu depan di mana dia kosong di rumah turun kayak biasa. Nah sudah itu aja sama di masa sekeluargaan begini-begini tidak sama. Sudah tekad akhir. Subhanallah. Ketika sudah betul terdetik langsung ada yang salah. Kurang bilangnya. Nah, tapi tetap meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berbalik yang sudah. Di situ lagi pakai itu sama. Wadahnya di situ lagi. Kurang serahkan. Kebiasaannya memang kayak ini takut yang mau saja. Tenang. Haji kita dikurangkan rasa. Nah kalau kami dulu itu apa yang dia sebenarnya kurang kita dikurangkan rasa. Sama kan tahu dulu langsung berdiri itu Allahu Akbar. Baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali. Baca tasawuf tahiyat akhir, baca tasawuf akhir, selawat Ibrahimiyah, sujud 2 kali. Duduk salah. Mulai merasa kesalahan juga, merasa ada yang salah juga. Selesai. Caranya seperti itu. Karena bapak, maka berkesahan karena sudah salah. Nabi pernah sembahyang asar. Habis sembahyang asar, Nabi itu salah, duduk di tiang biasa saya duduk. Jamaah menggerunung jamaah. Cuma tidak ada yang berani. Salah seorang sahabat namanya Julian dari menghadap Rasulullah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa-apa? Sehat. Biar sehat. Ini ada yang bisa dibantu kan? Kan tumben ada yang bantu. Tadi kita sembahyang asar ya Rasulullah. Ya. Tadi itu kita sembahyang asar 2 rakaat. Iya, lupa apa dikosor. Biar silir, aku tidak lupa dan tidak dikosor. Langsung Allah Akbar. Nah, buahnya sekalian yang sudah keluar kembali menambah 2 rakaat. Bukan mengulang, menambah 2 rakaat. Berkesahan. Kenapa berkesahan? Karena sudah salah. Yang kadang boleh itu belum salah. Berdiri umpamanya. Subhanallah. Ada apa? Ada kurang rakaat umpamanya kan. Belum rukuk belum sujud sujudnya kurang yang imamnya batal menjelaskan batal karena masih dalam situasi sholat. Kalau sudah selesai sholat, bapak cerita berkesahan. Ditegur, aman. Sempurnakan sholat. Ini yang keenam, yang ketujuh. Sholat sendirian, bayang jemur. Di belakang ada orang dulu. Makanya dia banyak jangan sampai ada orang di belakang. Tidak ada di belakang. Salah. Assalamualaikum. Dia sembahyang apa? Sembahyang zuhur 5. Langsung sujud 2 kali. 5 dia sembahyang 5 rakaat. Sujud 2 kali. Habis sujud tidak sah salah. Ada yang mengatakan salah silakan. Kenapa? Karena sudah salah, sudah selesai. Sudah selesai sholatnya, sujud 2 kali sujud sahwi. Sudah sujud sahwi, selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbalik, makasih banyak. Tidak usah mata menkereng terus.
Jangan sampai berbalik sujud 2 kali. Iya, itu nah, harusnya terima kasih jika kita kurang. Terima kasih. Berterima kasih diperbaiki sholat kita itu terima kasih. Ini yang tertuju. Yang tertuju. Kalau belum jadi imam, makmum mengatur. Umpamanya berdiri, Allah Akbar. Subhanallah. Ulun kada tahu salah di mana. Subhanallah. Subhanallah. Ulun kepikir ini pik ulun serahkan ke belakang imam. Yang jadi masalah di belakang imam bingung juga. Yang jadi masalah subhanallah itu jauh, bukan masalah itu dia. Yang nyaman itu subhanallah di belakang imam. Tinggal menyerahkan aja lagi. Yang jadi masalah subhanallah 3 kali lah. Ulun 3 kali ditegur, ulun serahkan estafet kepemimpinan. Ulun salah, mundur. Jadi pemimpin itu seperti itu. 3 kali salah, mundur. Jangan sudah puluh-puluh kali salah kada mau mundur. Nah, itu ada tuh pemimpin yang sudah beberapa kali salah kada mau mundur juga. Sudah salah. Kalau di Jepang dia harakiri kan. Apa? Yang bunuh diri itu apa? Harakiri itu kan. Di Jepang kalau salah, pemimpinnya salah, menterinya salah, bunuh diri cepat. Wadah kita ya kalau mau mundur dia 20 kali salah kalau mau mundur. Kalau 3 kali kita subhanallah, subhanallah. Yang jadi serahkan, yang jadi masalah masyarakat jangan yang oke. Belum pernah dua batal, yang kisah batal. Habis pengajian yang kisah batal, naik rakaat ketiga batal. Kalau serahkan di belakang imam itu, cuma yang belakang imam itu masih nontok itu sih bahasa jatah, ada bongka wata, bingung jauh nyerahkan ini kan. Yang di belakangnya, tapi mencalak-calak mau serahkan, nah di sampingnya ini mau diserahkan di sampingnya. Serahkan, estafet kepemimpinan namanya. Kalau batal, yang ke-8, sudah tahiyat akhir, sudah tasawuf akhir, kama sholaita akhir kama sholaita ala Ibrahim. Jamnya jam 1 kurang. Ini sholat sendirian kan? Sholat sendirian jam 1 kurang. Kama sholaita. Tadi itu aku lihat duhur kan asar rasa duhur, rasa asar. Ulangi sembahyangnya. Kalau rakaat pertama terus ini akhir-akhirnya ulangi lagi rakaat pertama. Rakaat pertama dia rakaat kedua, naik rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillah. Sering-seringan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu asar duhur, rasa duhur, ulangi sembahyangnya. Karena boleh, duhur aja sudah kada boleh. Ulangi tidak sah salatnya. Itu akhir-akhirnya apalagi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga ulangi. Yang ke-9 sudah tahiyat akhir. Kama barakata ini selesai. Kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tadi itu tak betul ihram dulu. Rasa langsung bersedekah sembahyang sorangan. Rasa langsung bersedekah kan? Ulangi sembahyangnya. Takbiratul ihram, ketinggalan takbiratul ihram ulangi sembahyangnya. Kalau kita kembali baru punya ketinggalan kita sama ulangi dari awal. Ulangi yang ke-9, yang ke-10. Kalau imamnya sujud sahwi,
innaka hamidum majid. Umpamanya sampai berdoa juga umpamanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wa a'udzubika min syarri hasidin dajjal. Ya Allah, Allahumma aghfir wa ma a'lam wa ma asrar wa ma asrar wa ma la a'lam ini. Kalau rabbi antarna ya mukallib al-sabir wa al-alamin wa ala subhanaka ya Allahu akbar. Tiba-tiba imamnya sujud. Allahu akbar. Makmum wajib ikut sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum wajib ikut sujud. Cuma biasanya kalau sudah imam sujud bingung jamaah, apalagi ibu di belakang. Kalau yang sudah aku ulangi supaya. Jadi kalau yang imam sujud biar kalian tahu apa kok bisa ya? Terusan kamu ya. Kalau imamnya sujud sahwi makmum wajib walaupun ada ustaz, ada guru, ada kiai, ada tuan guru yang mengatakan makmum tidak usah sujud tetap sah jamaahnya masih rakyat. Berarti kita beda pendapat. Itu aja rumusnya. Kalau kita pakai sakit, beda pendapat, tidak usah berencana keluar PR, tidak usah berdebat, tidak usah berargumen. Sudah pegang keyakinan masing-masing. Kalau kiatnya urut, ikut sujud dengan imam. Karena makmum. Kalau kiat itu pendapat yang lain, tidak usah sujud. Ada apa-apa aja. Ada apa-apa. Sujud. Ketika kita innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum dulu aja. Ya. Mungkin imam itu merasa ada yang salah, mungkin tidak ada yang menegur. Sujud sahwi saja. Merasa ada yang salah. Ulun pernah mengisi di masjid Al-Ma'ruf dulu 20 tahun yang lalu. Bayangkan 20 tahun yang lalu 2000 tahun subuh habis selesai pengajian imam rawatibnya datangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ini ceramah sujud sahwi ada yang merequest kan? Maksudnya ada yang minta ada. Tiba-tiba di teleponnya, tiba-tiba sujud sahwi itu sudah. Kan 20 tahun yang lalu. Oh, siapa tahu dia request yang tahu punya biar kan request. Oh, kadang ada apa aja kemarin itu cuma yang asar jadi imam kurang serakaat. Tidak ada yang menanggung. Pendapat dia tidak ada yang menanggung. Cuma musim di teras masjid ada sih itu kurang. Pak Imam yang tadi kurang serakaat, kurang nambah serakaat. Nah, kayak pas sembahyang dulu, sembahyang dia bisa. Itu perkara satu orang, saksi yang banyak bukan ada suara. Maka yang dipakai saksi yang banyak, kecuali yang ngomong itu berdua, dia pulang sembahyang. Sudah di teras masjid. Di teras masjid yang jadi masalah tidak ada yang menegur. Sah, sama Nabi sembahyang asar keluarkan. Kalau tidak ada yang menegur, sah sembahyangnya. Berhubung ada yang menegur, Nabi menambah. Yang jadi masalah sudah bubar orang, sudah bersalaman pemilik, sudah bubar, sudah masing-masing. Tiba-tiba dia dari kurang serangkat kali main, belum menambah sorangan. Kenapa ada campur? Pun jauh banarnya, seperti ujung. Tinggal berkumpul kali, jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu sorangan yang salah, yang masalah apa? Pernah kita lihat di Masjid Al-Azhar dalam Moroko. Kemudian imam rawatib, imam masjid, belum bisa ceramah gitu. Belum ceramah. Imamnya itu pas subuh Jumat. Rupanya di antara jamaah itu ada orang asing. Maksudnya orang asing bukan penduduk situ. Ternyata ada orang asing, imamnya yang tidak pernah sholat di situ.
langsung di belakang imam. Ini subuh Jumat. Pas la yastakbirun Allahu Akbar sini kemudian subhanallah. Orang sujudan semuanya. Coba sujud jiwa. Habis keramat, habis supaya selesai keramat. Jarun ada pertanyaan kan? Kenapa jarun ada berapa lagi kita sembahyang subuh? Kenapa sembahyang subuhnya 3 rakaat? Nah, kenapa sudah jarun? Itu jarun yang jujur, imamnya jujur aja. Imamnya bujur aja, imamnya tuh sujud sajadah. Biar bujur dua. Kenapa bujur dua? Biar bertakut. Kalau kita kada bertakut, pakai sah di rumah salah biar. Biar bertakut, bujur sebagian dia bertakut. Tadi karena sujud sajadah bukan 3 rakaat. Sujud sajadah. Oh, jangan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Guru. Silakan. Kalau kita jadi makmum belakangan gitu Guru ya. Misalnya kita datang sudah rakaat kedua. Ya. Udah selesai semua ini, kita udah ngobrol, tiba-tiba ingat tadi saya kurang 1 rakaat. Itu kita ngulangnya atau tinggal nambah 1 rakaat aja Guru? Tinggal nambah. Walaupun kita sudah ngobrol gitu. Oh, iya. Kan Nabi ngobrol. Cuma bukan maknanya. Kenapa? Nah, atau dia merasa ragu supaya kada sempat bilang ulangi itu bayangnya aku kondisi sempat. Kalau dia merasa pede dia tambah seraka langsung dia buka sini kan. Allah, tambah seraka. Kadang-kadang sah. Kalau dia menambah seraka. Kalau ulangi aman mengulangi biar supaya yang pengesahan tadi tidak ada merasa aneh. Kan sering gitu. Di mana-mana orang supaya serakaat itu kan habis bisa, kan habis maghrib. Habis maghrib supaya mikir kan. Tambah serakaat sah masyarakat sudah pengesahan. Jadi ulang tadi kan pengesahan. Kurang pas kurang masyarakat. Ada ingat tambah masyarakat. Yang arah itu ditinggal dulu. Sama-sama terlambat 2 rakaat di Masjid Raya, sembahyang masal, asingkan jalur. Pas terlambat 2 rakaat, anak muda terlambat 2 rakaat, limpah. Tahiyat awal imam tahiyat akhir belum tahiyat awal karena terlambat 2 rakaat. Yang sudah belum tahiyat akhir, yang terlambat tadi imam salam 2 ini belum naik ke diri. Habis salam menjauh kan? Jangan jadi hingga ulun takut, menjauh. Anggur paling sebelah kita, tapi penanggungnya setelah salam. Jangan Allah kurang serakakan. Tapi pas sudah salam, ini masih mengirit. Lihat kurang serakakan 2 rakaat. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amal dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumati wal wa akrimna min nuril fahmi wa ftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqi hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana